Nah, apakah Ade Armando kemudian takut dengan somasinya pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sedang ramai berita terkait dengan Ade Armando dan pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi pengurus pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah mensomasi Ade Armando terkait dengan postingannya di Facebook, postingannya Ade Armando yang menurut pemuda Muhammadiyah menghina Perserikatan Muhammadiyah dan menghina Din Samsudin. Lalu postingan apakah? Postingan Ade Armando yang seperti apa yang dinilai merendahkan atau menghina Muhammadiyah dan Din Samsudin itu? Ade Armando membuat postingan, nanti lengkapnya saya screenshot ya, saya tampilkan di video. Yang intinya bahwa Din Samsudin menilai Ade Armando menilai Din Samsudin sebagai orang yang dungu terkait dengan statementnya yang mengatakan bahwa negara ini, pemerintahan Jokowi ini dinilai sebagai pemerintahan yang tidak benar, yang menurut Din Samsudin merayakan sebuah kegembiraan di tengah pandemi corona dengan menggelar konser yang diselenggarakan oleh BPIP beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut Ade Armando, pernyataan Din ini dinilai dungu. Mengapa Ade Armando menilai dungu? Karena menurutnya bahwa statement Din Samsudin ini sangat tidak berdasar dan seolah-olah menutup fakta dari kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa konser itu konser virtual yang diselenggarakan oleh BPIP dalam rangka menggalang dana untuk korban bencana, untuk menangani, ikut membantu pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan dalam konteks bersenang-senang, bergembira ria, tetapi justru dalam arah untuk ikut membantu persoalan penyelesaian atau penanganan COVID-19 ini gitu. Itulah makanya Ade Armando menilai sebagai sebuah statement yang dungu dari Din Samsudin. Nampaknya pemuda Muhammadiyah tidak terima dengan statement Ade Armando itu dan kemudian melayangkan sebuah somasi untuk meminta maaf di sejumlah media. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, bahwa dari peristiwa ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa betapa penyabarannya Presiden kita Pak Joko Widodo. Bahkan kalau kita mau jujur, apa yang dialami oleh Pak Jokowi itu jauh lebih kejam, jauh lebih sadis, jauh lebih ngeri, tuduhan, hinaan, tudingan dengan kata-kata yang kadang-kadang luar biasa, itu pun Pak Jokowi masih diam saja. Bahkan dikatakan sebagai presiden yang sangat kasar, disuruh memakai pakaian perempuan oleh seorang tokoh, ya, oleh seorang mubalik yang hari ini di Nusa Kambangan. Beliau masih memaafkan, tidak mau memperkarakan di depan hukum. Nah, ini Pak Din Samsudin dengan statement yang dia buat,
yang memang tidak sesuai dengan fakta yang ada kemudian dibilang dungu oleh Ade Armando, sudah pendukungnya marah luar biasa, mengajukan somasi dan akan memperkarakan di depan hukum. Nah, apakah Ade Armando kemudian takut dengan somasinya pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ini? Ternyata tidak. Ade Armando tidak mau meminta maaf ya. Sudah keluar klarifikasinya, pernyataannya di media. Dengan Din Samsudin, Ade Armando tidak mau meminta maaf. Dia mau meminta maaf dengan catatan kalau Din Samsudin berkenan untuk menjelaskan apa maksud dari statement Din Samsudin yang mengatakan bahwa pemerintah merayakan kebahagiaan dengan konser itu. Tetapi Ade Armando meminta maaf kepada Perserikatan Muhammadiyah karena itu terkait dengan sebuah webinar nasional yang di situ Din Samsudin menjadi keynote speaker ya, terkait dengan rencana atau wacana pemakzulan presiden di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, Ade Armando melihat kalau webinar nasional itu diselenggarakan oleh Muhammadiyah karena memang dari namanya penyelenggaranya yaitu Mahutama ya, penyelenggaranya Mahutama Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, sehingga Ade Armando menduga melihat bahwa itu adalah diselenggarakan oleh pengurus resmi Muhammadiyah, tetapi ternyata bukan, dan pengurus pusat Muhammadiyah sendiri sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, terkait itu Ade Armando kemudian berkenan meminta maaf kepada Muhammadiyah, tapi kepada Din Samsudin, Ade Armando mengatakan tidak mau meminta maaf sebelum Din Samsudin menjelaskan apa yang ia maksud bahagia pemerintah dengan konser virtual itu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, memang ini yang namanya politik itu memang sudah luar biasa ya, apalagi politik yang menghalalkan segala cara. Selalu di framing tentang konser itu besar-besaran, walaupun semua orang tahu, sudah dijelaskan bahwa konser itu adalah konser virtual, bukan konser yang menghadirkan massa dalam jumlah besar untuk berhura-hura, bukan. Itu konser virtual dan itu pun diadakan dalam rangka membantu korban pandemi COVID-19 ini, dalam rangka membantu penanganan pandemi COVID ini, bukan untuk yang lain. Sama dengan konsernya almarhum Didi Kempot yang diselenggarakan oleh Kompas TV kemarin. Kenapa itu juga nggak dihujat? Dan itu ternyata sangat signifikan dan hasilnya luar biasa, membantu berbagai pihak dalam menangani pandemi ini senilai 7 miliar lebih itu. Nah, tetapi ya lagi-lagi karena ini adalah politik ya. Walaupun sudah dijelaskan ya tidak mau dengar, tutup mata, tutup telinga, yang penting terus di framing, digoreng bahwa negara ini kurang ajar, melakukan sebuah pertunjukan konser, seolah-olah negara egois, sementara tempat ibadah ditutup, kenapa kemudian mengadakan konser, dan itu yang di framing setiap hari, setiap detik, siang, pagi, sore, malam, oleh kelompok-kelompok yang memusuhi negara ini, oleh kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan politik di tengah negara ditimpa wabah nasional ini. Ini kan sebuah framing, sebuah sikap yang sangat tidak terpuji, sebuah sikap yang buruk, yang memberikan contoh-contoh akhlak yang buruk kepada generasi muda kita. Nah, oleh karena itulah saya berpesan kepada generasi muda kita, jangan mudah di era digital seperti ini, jangan terlalu mudah percaya begitu saja atas share-sharean, atas informasi-informasi yang di-share di berbagai media sosial tanpa melakukan tabayun, tanpa melakukan pencarian yang lebih detail apakah berita itu benar atau tidak. Nah, yang hari ini terakhir sedang digoreng oleh para kadrun besar-besaran adalah isu kebangkitan PKI, isu kebangkitan komunis. Ini sedang digoreng terus-terusan untuk membuat masyarakat kacau, membuat masyarakat gaduh, seolah-olah PKI di depan mata. Padahal ketika ditanya mana PKI-nya, disuruh lapor, disuruh menunjukkan buktinya, nggak ada yang mau. Ya karena memang kasusnya, karena memang itu isu politik ya, isu yang dihembuskan untuk menakut-nakuti warga masyarakat, agar mereka kacau, mereka gaduh, mereka takut, kemudian pada
etapa berikutnya diprovokasi untuk melakukan hal-hal seperti yang diskenariokan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, yang terakhir, mari kita tetap jaga kondusivitas negara dan bangsa kita ini. Kita harus tetap tenang, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dari atas bumi Indonesia khususnya dan dari atas bumi secara keseluruhan, sehingga kemudian seluruh negara bisa normal kembali, bisa beraktivitas kembali, dan bebas dari corona. Terima kasih telah bersama kami. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.